Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lulur, selamat siang, pagi, dan malam untuk saudara-saudaraku semua yang ada di Nusantara, di dalam Nusantara, seluruh dunia. Oke, lur, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga menjadi keberkahan. Semoga diterima amal ibadahnya. Ya apa sih, terima kasih lah, lur, ya kan. Dari yang belum subscribe, monggo di subscribe, ya kan. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Oke, lur, di sini saya masih di Malang, ya kan. Malang Selatan ini. Posisi masih ada di Malang Selatan. Apa ya, menikmati lah, mumpung, ya kan. Ada di sini, saya keliling-keliling lah, keliling-keliling pinggiran jalan lah. Kalau di pegunungan itu jauh, lur, sangat jauh seperti itu, terlalu jauh lah seperti itu. Yang dekat-dekat saja lah, apalagi kan BBM kan sudah naik, ya kan. Padahal BBM naik, padahal yang saya pakai Pertamax bukan Pertalite loh. Kalau saya pakai Pertalite ya ngelitik, ya kan, nggak kuat. Soalnya kan ini kan mesinnya besar. Iya, kalau BP sih nggak masalah kalau pakai Pertalite. Ini saya pakai Pertamax seperti itu. Oke, lur, kita membahas lagi tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi. Imam Mahdi ini, ya kan Satrio Piningit, ya kan, yang sebelum muncul kan Satrio Piningit. Nah, nanti kelak kalau sudah muncul itu nanti akan namanya julukannya atau gelarnya itu nanti insya Allah Imam Mahdi, seperti itu. Nah, kalau Imam Mahdi itu sudah keluar, ya kan, dan banyak ditemui oleh ulama-ulama kita, dan kita, ya kan, sebagian dari kita yang menantikan beliau, juga ahli-ahli spiritual yang menunggu beliau, ya kan. Nanti ada juga nanti ahli spiritual itu yang menjadi pengikut Imam Mahdi. Nah, itu nanti kalau Imam Mahdi sudah keluar, nah itu nanti akan datang menemui beliau itu dari luar negeri, lur, langsung seperti itu. Entah itu dari Arab Saudi, entah itu dari Yaman, para habib yang itu habib-habib itu, ya kan, bahkan keturunan dari Rasulullah, keturunan dari para sahabat, ya kan tersebar luas di seluruh dunia, ya kan, lur. Bukan hanya di Arab, negara Arab, bukan, di Afrika juga ada keturunan beliau, itu ada seperti itu, ada. Nanti akan berdatangan gitu, lur, dikasih petunjuk oleh Allah dari keturunan Rasulullah, seperti itu, dan juga keturunan dari para sahabat, ya kan. Mereka itu akan menemui beliau, seperti itu. Bayangkan kan, bukan hanya kita yang ada di Nusantara, orang-orang yang ada di luar negeri pun, di luar sana itu akan berdatangan seperti itu. Dan berdatangan, ya yang pastilah nanti akan bergabung, ya kan. Setelah bergabung, ya itu tadi akan perang. Nantinya itu akan perang, pada intinya perang akhir zaman, seperti itu. Kan semua mereka kan, beliau itu yang dari luar negeri, ya tahu, dari ziarah keturunan Rasulullah dan para sahabat. Nah, itu mengetahui beliau seperti itu. Kalau ini sudah datang, pasti ini akan sebentar lagi gitu loh, akan terjadi sesuatu yang itu, perang itu nanti. Mereka sudah tahu dan menyiapkan segala sesuatunya, seperti itu. Banyak keturunan Rasulullah, keturunan para sahabat, seperti itu. Dan mereka akan menuju entah
ke tempat kediaman beliau, entah itu daerah mana, saya juga nggak tahu, ya kan. Yang penting kan dari Nusantara gitu loh, Lur. Jangan dipikirkan beliau itu dari mana, dari Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur. Sudahlah, nggak usah pikirkan itu. Kalau beliau ada dimanapun, langsung saja seperti itu loh. Maksudnya langsung saja dihampiri seperti itu. Jangan memandang hal ras atau apa, ya kan. Kalau bukan orang Jawa nggak mau. Kalau yang satunya dari orang Kalimantan, kalau bukan orang Kalimantan nggak mau. Ya nggak gitu, nggak bisa begitu, ya kan. Sama-sama gitu loh, kan satu bangsa, satu tanah air kan gitu, saudara kita. Jadi kalau beliau muncul ada di tempat manapun, itu kan nggak usah dipedulikan, ya kan. Nggak usah pedulilah, nggak usah tetap saja dari tempat manapun, asal beliau dimanapun, entah dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya ataupun Pulau Jawa, ya kan, nggak masalah. Bagi saya itu nggak masalah seperti itu. Yang penting kan yang kita cari kan, yang kita ikuti kan nanti kan Imam Mahdi, ya kan, atau Satrio Piningin kan, seperti itu yang harus kita ikuti nanti. Entah orangnya seperti apa beliau itu, dari segi fisik yaitu apapun, dari usia, jangan memandang itu seperti itu. Tuh kok terus ada mungkin ini umpama, ya kan. Lah kok orangnya tua seperti ini loh, ya itu loh, nanti mungkin ada yang seperti itu loh, kok masih muda loh, kok sudah tua lah, itu loh. Makanya kita jangan hanya memandang fisiknya, walaupun tua, misalkan ini kan umpama, kalau Satrio Piningin atau Imam Mahdi tua, terlihat tua, kan kita nggak tahu kekuatannya kan melebihi dari berlipat-lipat dari kita, ya kan. Ya apa namanya kan, berlipat-lipat, bahkan berlipat-lipat dari yang masih muda walaupun tua, ya kan. Kalau Satrio Piningin walaupun usia katakanlah 40 tahun ke atas, ya toh, apalagi lagi 50 tahun ke atas, itu kan tenaga mudanya kan berkurang. Itu kan secara logika kita seperti itu. Kalau soal kerohanian, jangan salah lur, ya kan. Jangan salah, walaupun jasmani beliau seperti itu, kelihatan tua atau apa-apa, jangan salah seperti itu. Bahkan ini beliau ini kan lebih kuat dari kita, walaupun kita ini masih umur 30-an atau 27, ya kan. Kalah dengan beliau yang berumur katakanlah umur 50 tahun aja. Jangan dibandingkan lah, itu dulu. Yang penting kan itu, ya kan, dekati. Kan gimana lagi kan, untuk hidup sekarang ini lur, kan kurang berapa tahun, ya kan. Kalau misalkan usia saya 70 tahun, kan berarti kan ada bonus. Seperti itu, berarti saya ada bonus. Seperti itu. Kalau usia saya misalkan udah 30 atau 40 tahun, ya kan. Kan kalau Rasulullah kan wafatnya kan sekitar 62, kalau nggak salah 63. Nah, kalau misalkan 30 tahun kan kurang 30 tahun lagi. Kalau sebagai contoh Kanjeng Nabi, tapi kan kita kan belum tahu usia kita berapa, ya kan, nyampe usia berapa. Kalau kita hidup sekarang enak kan, belum tentu besok kan gitu, belum tentu kita besok ini mati, ya kan gitu. Sorry lur, bukan beden-beden, bukan menakuti, ya itulah tadi lur, ya kan. Ya itu menurut pendapat saya. Nanti kalau beliau muncul atau sudah datang, itu jangan memandang fisiknya, tua ataupun muda sama saja, karena beliau itu adalah pemimpin kita, seperti itu, ya kan. Kan jaminannya kan kalau perang dengan beliau kan jihad kan jaminannya kan surga kan gitu, ya kan. Mati syahid, apalagi ini perang zaman, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ya kan. Ini perang-perang yang dinantikan oleh orang-orang terdahulu, bahkan, ya kan, bahkan itu Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Tapi Allah berkata pada zaman Nabi itu sudah ada nabinya. Terus Nabi Musa itu berkata kepada Allah, "Enggak apa-apa ya Allah, saya jadi umatnya." Nah itu kan, itu loh, saking beratnya ujian,
Ah, para nabi itu kan ujiannya kan kuat, gitu, banyak. Beliau itu ingin, gitu, ingin apa? Pada zaman sekarang ini kan ujian zaman sekarang ini kan banyak loh, berat. Ujian kita ya kan, ujian kita ini sekarang ini berat, sangat-sangat berat seperti itu. Eh, dalam soal rezeki lah, ya kan, soal apa saja, ibadah, ya kan, ibadah kadang-kadang sangat berat seperti itu, ya kan. Setan itu sangat-sangat kuat godaannya zaman ini, ya kan. Ujian ini apalagi kaget, waduh itu yang namanya setan kota kalau istri saya bilang, kalau berkata setan kota itu kan dari itu sumbernya, sorry ya bro. Itu lulur. Paling berat, ya kan, paling beratnya ini perang akhir zaman ini, detik-detik sekarang ini banyak godaannya, ya kan, banyak godaannya. Bahkan sekarang kan sudah banyak kan viral yang ustadz jadi murtad seperti itu, kan banyak kan sekarang. Bahkan artis-artis itu loh yang asalnya muslim bisa jadi pindah agama, ya kan, sudah jadi murtad. Nah itu loh setan-setan gentayangan. Banyak kejadian seperti itu, ya kan. Angka-angka beratnya ujian ini loh, zaman ini, zaman sekarang, zaman akhir zaman ini paling berat. Rasulullah pun pernah bersabda demikian, seperti itu. Kalian itu akan nanti pada zamannya, kalian itu akan seperti jika kalian memegang teguh keimanan, kalian itu seperti berjalan di atas bara api, seperti itu. Saking beratnya, ya kan. Bayangkan jika kita memegang teguh keimanan kita, ya kan, digambarkan oleh Rasulullah itu kita seolah-olah berjalan di atas bara api, ya kan, atau memegang bara api, itu lain lagi, ya kan. Saking beratnya ujian kita hari ini, ya kan, akhir zaman sekarang ini ujiannya sangat-sangat berat yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, karena akan banyak timbul fitnah di mana-mana, kan seperti itu kan sekarang ini, ya kan, zamannya. Rasulullah juga pernah bersabda demikian, itu kan 1400 tahun yang lalu. Sekarang terjadinya ya sekarang ini, kan, ya kan. Dulu pada Rasulullah berkata demikian itu 1400 tahun yang lalu atau 1600 kalau nggak salah. Nah, ini sekarang kita yang lalu kita jalani sekarang ini, gitu. Berat lur, makanya mari jaga keimanan kita, ya kan. Wow, jangan menyerah atau jangan sakit. Wani sakit, jangan wani perih, gitu aja. Jangan takut, ya kan. Seperti itu. Wah, yang penting keimanan kita kuat, walaupun kita ini berjalan di bara api, ya, di atas bara api ataupun memegang bara. Dan yang penting kan jaga keimanan kita. Insya Allah itulah akan dadanya nanti kemenangan kita, seperti itu. Makanya kan sekarang kan banyak yang zaman-zaman fitnah di mana-mana. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, seperti itu sekarang ini. Saking beratnya ujian-ujian itu, fitnah-fitnah di mana-mana, yang tandanya kan dajjal itu, fitnah itu, ya kan, seperti itu. Oke lur, kita sambung lagi nanti, mumpung saya berada di sini, kita nanti sambung lagi tentang akhir zaman yang barusan saya utarakan. Monggo dijaga keimanan kita, seperti itu, karena setan itu ada di mana-mana dan setan itu ujiannya sangat kuat, seperti itu. Hati-hatilah, seperti itu. Oke lur, terima kasih bagi yang subscribe, semoga menjadi keberkahan, dan yang belum monggo di subscribe. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Oke lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.